Oke guys, balik lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kata mencium. Mencium antara seni yang menggelorakan dan sentuhan yang menggiurkan. Oke, kita langsung saja ke ulasannya, ke pembahasannya. Mengalami keindahan sama persisnya dengan merasakan kegembiraan abadi. Pesonanya terus meningkat dan takkan pernah masuk ke dalam kehampaan. Sebab dalam hati setiap orang ada saraf rahasia yang menjawab getaran keindahan. Untuk itu, keindahan jenis apapun dalam tingkat tertingginya selalu bisa memancing jiwa yang sensitif untuk menangis karena bahagia. Mencintai itu ekuivalen dengan menyentuh, dan mencium adalah bagian dari cara menyentuh, meski bukan sesuatu yang imperatif. Kenapa harus menyentuh di mulut? Barangkali karena pada mulut iblis dan malaikat bisa berada, meski tak pernah harus berteman. Pemuda di atas sebenarnya sedang menyatakan sebuah definisi paling ultim tentang kebenaran, yakni keberanian untuk berdiri sedekat mungkin dengan yang ia hadapi dan kritis dengan apa yang kasat mata. Dan untuk itu ia pandai sekali dan lincah, gesit, membuat lukisannya bisa menembusi wilayah imajinasi para penikmat. Kalau mau dihubungkan dengan konsep mimetiknya Aristoteles, maka si pemuda di emperan toko itu tidak hanya membuat analogon atau replika dari objek yang sudah ada, tetapi juga menyatakan diri. Dengan kata lain, tidak hanya sekedar meniru, tetapi sekaligus mempresentasikan diri. Pemuda tadi diambil dari kisah atau sebuah gambaran cerita mengenai perasaan pertama ketika penulis sedang berjalan di suatu sore di musim panas di emperan sebuah toko dekat Fontana di Trevi, Roma, melihat seorang pemuda dengan lincah dan gesit mengukir di atas kanvas berukuran sedang seorang wanita yang diciumi oleh seorang lelaki. Kebajikan bisa datang dari ciuman, meski tampaknya lucu dan kotor bagi mereka yang merasa diri kudus. Mencium bisa dibilang sebagai pengalaman etis, serentak estetis. Sebuah pengalaman yang mengandung tuntutan etis bahwa antara saya yang mencium dan orang yang dicium terdapat sebuah ajakan untuk menyadari nafas ramani yang bukan merupakan ungkapan nafsu erotis semata, melainkan juga sebuah kekuatan aktif kreatif. Ia mampu membuat seorang mengalami semacam ekstasis, bukan sekedar merasa enak, tapi juga melangkah keluar dari yang biasa, yakni perasaan kasih sayang. Maknanya, Ladislaus Boros dalam Mystery of Death mengatakan bahwa ciuman itu selalu memiliki natural energetik yang membuat seorang seumpama sebatang gelaga yang mulai lemas, tak jadi patah terkulai. Biarkan dia menciumku dengan ciuman mulutnya. Mencium, termasuk dengan mulut, tak semestinya menjadi sebuah kenajisan kalau tidak mau dibilang dosa. Ketika mencium, tak ada yang paling bergairah, juga tak ada yang paling lesu. Yang tampak adalah semacam kontes adu kehebatan dua pribadi. Siapa yang bisa menahan diri untuk tidak mengarah ke wilayah lain selain mulut. Mencium juga membutuhkan standar normatif. Yang melakukannya adalah mereka yang memang pantas untuk melakukannya. Di luar itu skandal. Makanya kehidupan memerlukan berbagai larangan supaya orang tidak bertindak sembarangan, termasuk mencium seenaknya. Bagi Edward Phillips, ciuman itu kudus kalau memiliki karakter pneumatologis,
yaitu aspek roh yang berembus dalam diri seseorang kepada yang lain. Dengan kata lain, mencium adalah jenis komunikasi tanpa kata dan membiarkan roh berhembus ke dalam dua mulut lewat nafas. Itu bahasa sederhana. Dalam bahasa lain, kita mengatakan bahwa dalam ciuman itu tampak dua aspek, os oculans dan os oculatum. Mulut yang mencium memberi daya dan mulut yang dicium menerima daya. Dan keduanya menciptakan keindahan yang tak terperikan. Ciuman itu sebuah signakulum, entah dibuat karena dorongan yang suci atau manusiawi yang bisa menyatukan dan menggerakkan dua jiwa hanya lewat hembusan nafas. Lewat mencium, seseorang diberi semacam animula, roh penyemangat, sebab antara dua orang yang saling berciuman terdapat saling menukar roh lewat nafas. Bagi Ambrosius, ciuman adalah sebuah sakramentum karena bukan saja diekspresikan lewat bibir, melainkan antara hati dan jiwa. Ciuman itu sejenis inkarnasi, roh yang menjelma lewat daging, mulut, dan menurut Agustinus, memberi kita petua, jangan menjadi Yudas. Yudas mencium sang guru dengan mulutnya dan menjebaknya dengan hati. Ciuman juga boleh dilihat sebagai mustikon, sebuah misteri. Sebab di satu sisi bisa melenakan orang dengan rasa damai dan enak, tapi di sisi lain bisa menyemburkan racun. Oke. Itu sekian dari ulasan mengenai kata mencium, antara seni yang menggelorakan dan sentuhan yang menggiurkan. Mencium, mungkin teman-teman atau kalian memiliki definisi lain mengenai mencium atau pengertian lain mengenai mencium. Ya, kembali lagi tadi, mencium memiliki batas atau memiliki segi atau sisi normatifnya, memiliki batasan bahwa di lain selain mereka yang memiliki hubungan suami istri itu skandal. Kalau ciuman bibir dalam konteks penulisan ini. Oke, sekian saja video atau kata mencium dan pembahasannya dari saya. Mungkin ada pendapat atau definisi lain dari teman-teman, bisa sampaikan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah nonton. Kita akan kembali lagi di video dengan kata atau pembahasan yang selanjutnya.